Nggak usah inilah, nggak usah membantah lah. Jadi orang waras saja dulu, bisa nggak? Ya, Putra Mahkota, silakan nyalakan kamera Anda. Udah nyala itu. Ya, Bang, berisik Bang, Berisik. berisik ya. Nah. Terus apa ini temanya? Ya, kalau Anda mau diskusi, coba cari tempat. Nah, gitu kan bagus. Apa temanya Ya, ini? saya konfirmasi dulu, Anda ini Muslim atau bagaimana? Kalau saya agama saya Islam, kalau saya Muslim. Islam, baik. Jadi gini Bang, hari ini kita itu mempelajari tema ini Bang. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Percaya atau enggak? Tidak. Tidak percaya. Baik, kita mulai. Abang seneng sama laler nggak? Gimana? Laler, laler. Nah, kenapa? Senang sama laler. Oh, Anda mau nyatakan hadis di dalam minuman? Ditanya laler. Saya Iya, tanya Anda dulu Bang, Anda senang laler atau enggak? Hah? Pertanyaan senang atau tidak, kan itu kan? Jangan panik Bang, tarik napas, hembuskan. Siapa yang panik bro? Slow aja, slow. Iya, saya kan cuma nanya, Abang senang nggak sama laler? Ya tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya. Berarti Abang menghendaki adanya laler. Ya, Kan, kan udah saya bilang kan, jarang ada orang Islam kalau ngomong agama Islam jadi waras. Mendadak dia tidak waras. Saya tanya Bang, kalau ada laler di rumah Anda, ada laler di tempat Anda senang? Oke, tidak senang. Terus Tidak apa senang maunya? gitu dong. Tidak senang. Baik. Terus Kalau ada laler masuk ke minuman Anda, kira-kira Anda celupkan. Saya udah tahu apa yang mau Anda tanya itu, saya sudah tahu. Celupkan, dia diminum. celupkan dan diminum, betul? Udah. Iya. Jadilah Anda suka minum bekas air laler, betul? Betul nggak? Ya iya, jadi Sekarang saya tanya Bang, itu ajaran Muhammad, setuju? iya saya setuju memang itu ajaran. Kira-kira saya tanya kepada Anda, kira-kira Anda waras nggak? Kira-kira, silakan. Saya waras. Waras. Benar-benar. Jadi kalau ada lalat hijau habis dari nya ya kan, nya Udin, terus dia masuk ke gelas Anda minum, betul? Saya minum. Mantap. Pantas dia masih Islam, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Terus tunggu. Itu satu Oke. pertanyaan dari Anda itu kan seperti itu. Kalau semakin mengikuti ajaran Muhammad itu apa judulnya? Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Saya makin mendekat sama Muhammadnya, bukan meninggalkannya. Anda Makin terbalik. baik, kita tes lagi. Baik, itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Oke. Baik, Bang. Anda sekarang sudah dewasa, bukan anak kecil lagi. Oke. Menurut akal sehat, apa penyebab orang bangun kesiangan? Penyebab orang bangun kesiangan. Ya. Misalnya Anda seharusnya Anda bangun jam 5 nih, jam 5 pagi. Tapi Anda bablas sampai jam 6 atau sampai jam 7. Penyebabnya apa secara akal sehat? Ya mungkin dia kurang tidur, mungkin Kurang dia begadang, tidur, setuju. Terus apa lagi? mungkin dia begadang. Begadang, terlalu capek, betul? Mungkin dia kerja malam. Ya, Kan oke. banyak faktor. Baik. Saya setuju dengan Anda. Nah, ini kalau orang Islam bahas yang normal-normal sehat, tapi kalau bahasa agama dia nggak sehat. Coba kita buktikan, apakah dia masih sehat kalau bahasa agama Islam, Bang? Tapi bukan itu kata Muhammad penyebab orang bangun kesiangan. Kata Muhammad, tahu nggak apa penyebab bangun kesiangan?
Karena setan kencing di telinga Anda. Nah, itu kata Muhammad. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda percaya? Ya saya percaya apa yang dikatakan Percayalah. Kan sudah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam bahas agama Islam, disitulah dia tidak waras lagi. Coba, tadi Anda katakan, sebentar. Tadi Anda katakan penyebab orang bangun kesiangan karena capek, karena tidurnya kurang, karena begadang. Sekarang tiba-tiba Anda rubah semua kewarasan Anda itu karena setan kencing di telinga. Saya tidak merubah, dengar. Tidak Saya berubah. Sekarang No, saya no, tanya. no, 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 no. Sekarang No, saya no. tanya. Dengar. Apakah kata Gantian Muhammad dong. penyebab orang kesiangan gara-gara itu bangun? Bangun kesiangan apakah gara-gara itu tadi? Ya kan saya bilang kan banyak faktor. Anda simak bahasa Apakah saya, banyak Muhammad faktor. menyebutkan bahwa penyebab bangun kesiangan itu selain daripada setan kencing di telinga? Lah, ada. Oke, sebutkan. Mana Muhammad bilang salah satu penyebab bangun kesiangan itu adalah karena lelah. Silakan, mana? Ya banyak. Ketika Nabi Muhammad itu sendiri. Iya, ketika tunjukkan satu. Beliau tertidur. Tunjukkan satu. Ya, sekarang gini. Nah, Itu kan bahasa Anda. mulai dah dia. Tadi kan Bang, Anda bilang maksudku kan. begini Bang, biar enak kita diskusinya Bang Putra. Iya. Kalau orang bicara harus pakai dalil. Coba. Iya, Anda kan udah pakai dalil. Ya sudah, Anda kan saya tahu tujuan Anda pakai dalil untuk mencari kelemahan dan untuk melemahkan Islam, tapi saya tidak akan lemah. Anda bilang kan seperti ini tadi kan. Benar nggak apa faktor begadang ya? Salah satunya itu tadi dikencingi oleh syaitan telinganya. Oke. Saya sepaham dengan Apakah Islam, saya tidak baik? bantah itu. Anda nggak nyambung rasa-rasanya. Dengarkan. Apakah ada penyebab lain selain daripada dikencingi setan menurut Muhammad? Loh, nggak mungkin diperjelaskan semua itu, Bu. Itu nggak mungkin. Muhammad menyebutkan penyebab orang bangun kesiangan hanyalah karena telinganya dikencingi setan. Nggak ada daripada itu. Enggak. Saya tidak setuju dengan kata hanyalah. Ada nggak hanyalah? Baik, saya tunjukkan. Ya, Saya nggak setuju memang kalau dengan sulit hanyalah. ya. Memang sulit ya. Sebentar, saya tunjukkan penyebab. Baik ya. Sebentar. Masalahnya itu adalah karena setan kencing di telinga. Gimana Anda Ya, ini? Anda bilang hanyalah. Kalau hanyalah berarti cukup satu faktor. Baik. Kalau saya tidak dibilang tadi kan tidak hanya satu faktor. Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan Iya. kepada Anda Silakan. ya. Saya Silakan. tunjukkan kepada Anda. Ini hadisnya dikatakan. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Baiklah, saya akan menunggu Edis. Ya, sebentar ya. Kita balikkan hadisnya. Oh, jangan dibalik. Itu nggak Loh, boleh dibolak-balik. Maksudnya kameranya. Oh, Ya. kameranya. Nah, itu Baik, baru kita benar. tampilkan. Oke. Memang orang Oke. Islam mereka harus membuang kewarasannya teman-teman ketika berbicara agama Islam. Nih, perhatikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Nggak ada di sini dibilang karena dia lelah, karena dia capek. Saya bacakan lagi. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit, sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Dikencingi kan? Iya, ada nggak di sini dia karena lelah, karena capek? Ya lanjut. Ada lagi nggak? Nggak Bacakan lagi. kutanya, ada nggak karena lelah, karena capek?
Enggak, tadi bahasa Makanya Anda. ku bilang kewarasan Anda mendadak Anda gadaikan. Ini sudah jelas. Tidak ada di sini dikatakan karena faktor lelah, tidur terlambat, No, tidak no, ada. no. Faktor begadang tidak ada. Boleh saya Padahal sanggah? tadi sebelum saya balik dulu kamera saya. Sebelum Bisa kita saya membahas sanggah? agama, Bang, sebelum kita membahas agama, Anda masih normal. Alasan-alasan Anda saya terima. Normal. Iya, tapi Saya masih kenapa tetap ketika normal, membahas Ustaz. agama mendadak Anda tidak waras lagi? Anda yang tidak waras. Kalau saya tetap waras kok. Saya bantah, saya sanggah kan? Bahasa. Berat. Bro. Diam dulu di situ, diam dulu. Silakan. Bahasa Anda kan, dengar dulu. Jangan suka dipelintir. Saya tidak suka memelintir bahasa. Anda bilang hanya dikencingi setan telinganya. Ingat, hanya itu berarti hanya satu kata. Dengar ya, Anda harus paham dulu bahasa ini. Istilah filsafatnya itu bahasa seperti itu harus dicerna dengan baik-baik. Hanya dikencingi setan. Ingat, hanya itu berarti hanya satu ya, dikencingi. Tidak ada faktor lain di situ. Nah, ini kan saya bilang banyak faktor kan. Sepaham nggak Anda? Sependapat Baik. nggak? Adakah Nah, dari Anda yang harus- disebutkan Enggak. sudah bisa gantian Enggak, saya? Tunggu. Saya belum selesai loh. Saya belum selesai. Silakan. Anda banyak memperdebatkan orang-orang yang ilmunya kurang. Sebenarnya mereka itu bukan tidak bisa, tidak tahu, cuman ilmunya kurang yang Anda ajak berdebat. Saya perhatikan, saya selalu Baik. Anda tidak naikkan saya gitu loh. Baik, ini kan sudah saya naikkan. Ini buktinya Anda Ya, sudah saya sekarang, naikkan. kan? Baik, Nah, Putra Mahkota. Sekarang gini, maaf, saya bukan mau berdebat. Ini hanya kalau prinsip saya bukan untuk berdebat, tapi untuk mencari kebenaran. Itu prinsip saya, satu. Satu hal yang mau saya tanyakan, ini agak nyimpang dari konsep Lari tema, kemana-mana. tapi ini kebenaran. Baik, silakan. Debat sebelum-sebelumnya itu kan ada tema itu gitu loh. Saya pengen meluruskan tema-tema Anda sebelumnya saya yang tidak pernah dapat naik. Yang mana? Nah, ini saya pertanyakan. Anda sepaham nggak Tuhan di muka bumi ini pencipta semua semesta alam ini satu? Setuju. Paham nggak? Setuju. Nah, kenapa Anda sering membilang Tuhan itu dari menyembah batu apa? Saya sering melihat tema-tema judul itu di Karena yang Anda pertuhankan dengan yang saya pertuhankan tidak sama. Anda mempertuhankan Muhammad dan batu hitam Hajar Aswad. Gimana Anda? tidak. Itu bilang memperjuangkan Muhammad. Coba. Oke, jangan balik-balik lagi ke sana. Itu tema sudah basi. Sudah Nah, udah oke. banyak. Sekarang apa? Sudah banyak apa lagi muslim. Gini loh, pertanyaannya? tema kan kita ini makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat Anda meninggalkannya, makin dekat Saya untuk makin yakin. meninggalkannya. Saya semakin yakin. Ya, karena Anda menipu diri sendiri. Baik. Tadi sudah dua ya, sudah dua. Ya, Anda oke, gara-gara lanjut. ngikutin ajaran Muhammad, Anda suka minum air bekas mandian lalat. Gara-gara ngikutin ajaran Muhammad, Anda percaya penyebab orang bangun kesiangan gara-gara setan kencing di Saya telinga. Saya sanggah. Suka antara suka dengan keadaan itu beda. Anda bilang tadi Buktinya gara-gara- kalau ada lalat malah Anda celupin ke dalam. Berarti kan Dengar. mandinya yang dalam lalat. Ya, Mandi. benar. Itu. Benar. Setelah itu Benar. lalatnya lalu Anda minum itunya airnya. Nah, dari situ aja Anda sudah suka menyanggah sesuatu hal yang tidak perlu Anda ini ya perbesarkan. Antara suka sama keadaan itu beda. Baik, Itu kan saya namanya kasih ada- sekarang jujur-jujuran, Bang. Anda main ke warung Padang, Anda makan di warung Padang. Sudah? Anda pesanlah air putih. Hmm. Lalu lalat ngoeng, 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 masuk ke ke air minummu. Pluk. Lalat hijau itu. Ya kan? Lalu menurut Anda ganti nggak air minum Anda? Atau Anda minum saja nggak apa-apa? Tergantung. Kok tergantung? Berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Benar. Makanya Anda jangan suka. Mana sih Anda ini? Dengar dulu. Silakan. Silakan. Dengar dulu. Hmm. Itu kan tidak ada dinyatakan unsur kewajiban harus mencelup.
Tidak ada unsur kewajiban. Kalau Muhammad sudah Harus diminum itu tidak memerintahkan, ada. artinya bagi kalian wajib untuk mentaatinya. Tidak, bukan suatu keharusan. Ingat, pada zaman masa Rasulullah itu. Oh, berarti Anda air sudah itu malu. susah. Berarti Anda tidak mau melaksanakan ajaran Muhammad. Mau? Ah, Cuma mau, kan tapi di- tidak mau. Dengar. Gimana Di sih dalam Islam. mau tapi nggak mau? Gimana sih? Dengar ya. Daging babi itu kan haram kan? Tapi daging babi boleh dimakan apabila dalam keadaan terpaksa. Di Tapi mana tidak dalam boleh berlebihan. di mana dalam Iya. hadis itu dalam keadaan terpaksa? Di Al-Quran ada. Bukan Bukan, hadis, itu lalat Al-Quran. yang masuk ke minuman itu di mana di situ dalam keadaan terpaksa? Memang tidak ada bahasa dalam keadaan terpaksa, tapi tidak ada kewajiban harus, kata harus kan? Ingat. Anda Kalau harus- Muhammad jangan memerintahkan, dipinter-pinter. berarti wajib nggak kalian taatinya? Ya, kalau di situ di padang pasir di zaman Rasulullah itu tidak ada sama sekali air, susah dengan keadaan air. Ya, kita minum, apa masalahnya? Baik, saya balikan Anda kamera mana? saya ya. Anda Saya balikan mana? kamera Anda saya. emosi. Memang mereka ini selalu Anda ngeles ya. terima. Baik. Saya balik kamera saya. Nih, dengar. Nih. Lihat ya. Di sini bukan karena tidak ada air. Kalau air bunyinya pasti gara-gara air susah. Dengar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan, kemudian buang. Karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Tidak ada di sini karena air langka, nggak ada. Benar. Karena air langka itu karanganmu. Bro, Nih, Itu perhatikan. saya bilang Hadis tidak ada tersebut kewajiban. menjelaskan apabila ada lalat tercelup ke dalam minuman, boleh Ya udah, tetap celupkan meminumnya sekali diminum. setelah ditenggelamkan keseluruhan lalat tersebut. Lalu membuang lalatnya. Lalat juga tidak menajiskan minuman. Dan bahwasanya di salah satu lalat mengandung obat penawar. Nah ini kalian kan ono seneng makan lalat nih. Makanya orang Islam itu teman-teman lalat diminum. Ya kan? Kencing onta diminum. Oke, saya setuju. Berat. Makanya Terus kalian masalahnya ini gimana? harus pergi ke dokter. Gimana sih? Kenapa kami harus ke dokter? Kenapa harus Karena ke dokter? sudah tahu, Sementara Bang. dokter Saya tanya ada. dulu. Tadi barusan saya tanya nggak, Abang? Tadi saya tanya di awal-awal. Bang suka lalat? Suka nggak dengan lalat? Ya tergantung, saya bilang. Tergantung Bukan. kondisinya. Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di rumah, di tempat makan? Suka nggak dengan Suka tidak kehadiran suka, lalat? ya harus suka. Itu ciptaan Tuhan. Kalau tidak ada lalat. Ini berat ini teman. Bro, Bang, bro, saya tidak bro. tanya Anda tahu hukum mengenai biologi nggak? keberadaan lalat di dalam ekosistem. Saya Nah, dari tanya situ aja Anda kehadiran. itu- Ini memang susah ngomong Dari sama situ mereka. Anda Dengar ya, dengar. berusaha coba mengelak ya. Coba Ini mengelak memang orang tentang muslim ini hadiran lalat teman-teman. itu. Saya Fungsi tahu lalat sebenarnya itu. mereka nyambung, cuman mereka pura-pura tidak nyambung. Saya kasih contoh ya, Bang. Dengar, Bang. Kita ini punya yang namanya rantai makanan dalam dunia memakan. Bang, wajib di dunia ini harus ada lalat karena fungsinya itu banyak. Itu Anda paham. Itu Anda paham. Kita juga di dalam ekosistem ini wajib yang ada namanya cacing. Wajib yang ada namanya ulat. Tenang, saya belum selesai. Ulat wajib ada, belatung wajib ada. Untuk mengurai bangkai. Kalau enggak kapan tuh mayat-mayat membusuk terus begitu terus nanti. Nah, sekarang saya tanya, tetapi apakah Anda suka dengan kehadiran belatung itu di rumah Anda? Suka. Makanya saya bilang Suka. Anda tidak waras lagi. Barusan tadi sebelum kita mulai ini Anda sudah bilang Anda nggak suka dengan kehadiran lalat. Sekarang Anda suka. Karena apa? Karena Anda sudah tidak waras lagi. Itu pasti ada dari awal itu tergantung, saya bilang kondisi. Bahkan sebelum Anda mengucapkan
mengucapkan hadisnya. Videonya Saya sudah masih memprediksi ada. Anda membawa masalah Videonya nikmat di masih gelas. ada. Itu udah Anda tahu. tadi saya tanya loh, Anda suka nggak dengan kehadiran lalat di tempat Anda? Anda bilang tidak. Sekarang tiba-tiba Anda bilang suka. Karena apa? Karena Anda sedang mengikuti Muhammad dan akibatnya Anda tidak waras. Mana Anda ini? Saya terbilang saya tergantung posisi dan kondisi. Betul. Artinya begini, saya tahu di pikiran Anda bergejolak, di hati Anda bergejolak. Tetapi karena gengsi, karena Anda malu, ada 10.000 orang menonton. Akhirnya Anda pura-pura tidak mengakui. Tapi percayalah, percaya kata saya Bang. Nanti Percaya apa? pasti Anda akan merenungkan perkataan-perkataan saya itu. Benar sebenarnya yang dibilang anak itu. Kenapa? Benar. Saya baru sadar benar. Saya baru sadar. Saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Gimana Anda ini? Bagaimana Anda masih mengikuti Muhammad di detik yang sama Anda waras? Coba sekarang yang ketiga. Nih, nggak usah yang berat-berat kalau ngobrol sama Muslim. Jawab yang saya ringan-ringan aja. mencintai Tuhan Yesus ini Bang, belum dipertanyakan. saya tanya sama Anda. Anda tahu Mencintai cicak? Tuhan Yesus. Anda tahu cicak nggak? Tahu? Apa yang harus Langsung aja ke dilakukan? pertanyaan. Apa yang Langsung aja harus ke kalian pertanyaan. lakukan kalau ketemu cicak? Udah langsung aja ke pertanyaan. Apa pertanyaannya? Itu pertanyaannya. Apa yang harus Anda lakukan jika bertemu cicak? Ya tergantung situasinya. Kalau dia merugikan dibunuh. Kalau dia tidak apa ya dibiarkan. Karena dia makan nyamuk. Tidak ada tergantung situasinya kata Muhammad. Kalau kalian bertemu cicak maka bunuhilah cicak itu dengan satu Hadis pukulan. palsu. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Ya. Memang mereka ini kan sudah saya bilang. Oke lah. Berarti hadisnya palsu berisi fitnahan kepada Muhammad. Ya. Berarti hadis itu harus dibuang. Ya dibuang. Oke, berarti Anda setuju bahwa kitab hadis harus dicampakkan ke tong sampah. Bukan harus seperti itu. Nah, Itu mulai. itu konsep mulut. Sudah saya bilang teman-teman. Di mana-mana Konsep ya mulut kayak Anda itu begini-begini konsep juga. comberan. Bentar. Konsep mulut Anda itu konsep comberan. Katanya Antara tadi dihapus, hadis dibuang, palsu. itu Katanya tadi Nah. berisi fitnah kepada Muhammad. Betul nggak berisi fitnah enggak. kepada Itu Muhammad? mulut Anda itu kelas comberan. Coba berbahasa itu bahasa yang agak elegan gitu. Comberan sih. Coba saya ulangin. Benarkah kelas hadis mulut itu Anda itu palsu? kelas comberan loh. Kayaknya enggak level saya mau debat sama Anda. Kelas comberan. Mulut Kok Anda jadi itu terlalu curhat? Kok jadi enggak. curhat? Kelas mulut Anda itu dari kemarin saya dengar buang ke tong sampah. Kelas mulut Anda itu betul-betul kelas comberan. kalau Oke, sama baiklah. dia. Sekarang saya tanya. Hadis Anda itu itu berisi nggak fitnah berada. kepada Muhammad? Bentar. Saya ini mau mengedukasi Anda. Anda ini manusianya debat tidak beradab, bukan mencari kebenaran. Tidak beradab. Debat Gimana Anda sih terus itu dibuang untuk kemana? Barang yang dibuang, kalau Anda buang di jalan, itu namanya membuang sampah di jalan. Membuang sampah ya di tong sampah gimana? Sebentar. Sebelum Anda mengupas hadis, mengupas Al-Quran, Anda itu harus belajar dulu. Anda harus tahu asbabun nuzulnya. Asbabun Harus tahu nuzulnya. Itu benar. Baik, sekarang saya Kalau tanya. Anda belum bisa mengupas Al-Quran, lebih baik Apakah Anda belajar ke hadis kitab yang Anda barusan aja. kita bahas tadi merupakan fitnah kepada Muhammad? Oke, Anda bacakan apa hadisnya? Coba. Bahwasanya barang siapa yang membunuh cicak dalam satu kali pukulan, maka dia akan mendapatkan 100 kebaikan. Karena apa? Karena cicak membantu meniup api ketika Ibrahim sedang dibakar. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya itu? Terus kalau saya percaya, kenapa? Iya, saya mau tanya, percaya atau tidak? Iya, saya percaya. Kenapa? Percaya, tadi nggak percaya, sekarang percaya. Good. Tadi nggak Kapan percaya, saya tidak sekarang percaya? percaya. Tadi bilang fitnah, hadis palsu, sekarang percaya. Memang ngomong sama orang Islam, kirim kalian Enggak, dulu pertanyaan .colgen kamu itu pelintang. teman-teman. Kamu itu debat nggak berkelas gitu. Kirim Langsung kalian aja ke dulu tema Paramek konsep itu apa. ke sini teman-teman.
Masa kamu tadi bilang enggak, sekarang bilang iya, gimana? Dengar ya, kamu itu terlalu banyak mengupas hadis. Di dalam Islam aja mengupas hadis itu tidak dibenarkan terlalu banyak, karena tidak semua hadis itu palsu. Ya sudah, sekarang Asli. saya tanya, hadis yang tadi palsu atau Betul. asli? Kamu sekarang gini aja, konsep Enggak, yang ketuhanan saya aja. tanya dulu, asli atau Enggak. palsu? Sebentar asli, sebentar Tidak palsu, perlu gimana? kamu mengupas hadis apa. Kamu ya, debat kelas coro hanya untuk memburukkan, menjelekkan, itu nggak level gitu. Di mana Coba saya cari memburukannya, kebenaran. Putra? Di mana saya memburukannya? Hanya untuk membilang orang Islam itu begono, itu Loh, nggak berkelas. kan debatmu sudah itu, bro. terbukti bahwasanya kamu tidak waras lagi ketika berbicara tentang Muhammad. Jangankan sekelas kau, Esra Sorwe aja itu aja udah ajak debat nggak mau. Jangankan sekelas kau, yang STT sekolah teologi. Dia tinggi sekali ternyata, teman-teman. Orang sekolah teologi, nggak mampu debat sama saya. Apalagi Ini cuma gimana? sekelas. Dah, Anda saya turunkan dulu. Anda lari kemana-mana ini. Enggak, mulut Dah, saya kamu itu turunkan nggak dulu. beradab, Ini malah nggak lari berkelas. kemana-mana. Halu Nggak. Anda tingkat tinggi. Yuk, silakan ya teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Tema kita kali ini adalah mengenai semakin Anda mempelajari ajaran tentang Muhammad, maka percayalah semakin dekat Anda akan meninggalkannya. Ya, makin dekat Anda ingin meninggalkannya. Kalau Anda masih percaya dengan ajaran Muhammad karena Anda tidak pernah tahu apa yang diajarkan Muhammad. Jadi udah ada 3 contoh. 3 contoh. Kita akan berikan contoh-contoh yang lainnya ya mengenai ajaran Muhammad yang unyu-unyu, lucu-lucu. Ya, ayo kita lanjutkan kembali. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, kita iklan dulu. Ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, kita itu teman-teman ada program untuk mendirikan rumah apologet. Karena teman-teman sampai detik ini, saya, Edis TV, teman-teman, belum ada tempat untuk berapologet, teman-teman. Maksudnya tempat yang milik saya sendiri. Begitu, ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya. Karena kita perlu tempat itu, teman-teman. Karena saya ini di dalam visi saya, vision saya yang saya lihat ke depan, berapologet ini nampaknya saya masih belasan atau puluhan tahun lagi. Ya, kayaknya kita tidak berhenti berapologet untuk 1 atau 5 tahun ini. Nah, karena masih panjang kita mau berapologet, maka kita perlu yang namanya tempat, teman-teman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV, ya tapi sekalipun belum pernah mensupport, satu kata buat Anda, terlalu. Ya, nah oke teman-teman, kita ada program ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang suka dengan Edis TV dan ingin mensokong. Ini ya, kita ada kolektor rumah apologet. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Semoga akhir tahun sudah terlaksana rumah apologet kita. Teman-teman juga ada tulisan berjalan bagi teman-teman yang nonton di YouTube. Nah, itu juga ya. Kalau teman-teman nonton di YouTube asli saya, teman-teman bisa dapatkan itu tulisan yang berjalan. Ada Zelle juga bagi teman-teman yang ada di US.